wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kita buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita, yakni tadabbur surah Al-Fajr. Ya. Terakhir ayat ke 26. Berarti lanjutannya ayat ke 27. Baik. Di ayat ke 26 dan sebelumnya Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang berdosa kelak di hari kiamat. Ya. Di ayat 26, ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang berdosa nanti di hari kiamat, di mana mereka menyesal. Apa bentuk penyesalan mereka, kan sudah Allah sampaikan ya. Nah, ayat yang akan kita bahas ini, di ayat ke-27 ini, Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ada komparasi ya. Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang berdosa. Di ayat 27 ini Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang beriman. Kapan nih Ustadz? Maka jawabnya saat menjelang dia wafat dan nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat. Coba fokuskan dulu Bunda. Kemana tadi? Saat menjelang dia wafat, keadaan dia nanti menjelang wafat, kemudian nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat. Nah, sehingga ketika kita membaca ayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ini seruan dari Allah, berita gembira dari Allah. Kapan seruan ini disampaikan kepada mereka? Maka jawabnya satu, saat menjelang ia wafat dan nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat. Oke. Nah, ini sebagai muqaddimah. Kita baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai an-nafs, jiwa al-mutmainnah yang tenang. Nah, kita ulang sekali lagi Bunda. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan seruan ini ditujukan kepada mereka yang jiwanya suci, ya. Seruan ini ditujukan kepada mereka yang jiwanya suci. Makanya Allah menyebut al-mutmainnah. Oke. Kemudian jiwa yang mutmainnah itu nanti akan kita sampaikan. Nah, yang penting dipahami dulu, seruan ini ditujukan kepada jiwanya yang sudah sampai pada tahap mutmainnah. Oke. Nah, hal ini dikatakan kepada mereka yang sudah sampai jiwanya pada tahap mutmainnah pada dua keadaan. Satu, menjelang ia wafat. Kemudian, yang kedua, ketika dibangkitkan di hari kiamat. Berarti nanti ketika dia mau mati, dia akan mendengar ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Oke. Baik. Nah. Dan nanti di hari kiamat kembali dia mendengar seruan ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa maksud dari ayat ini? Ayat ini kata para ulama sebagai kabar mulia, ya, berita bahagia kepada orang-orang yang jiwanya sudah sampai pada tahap mutmainnah. Baik, sebelumnya kan dulu sudah kita bahas Bunda, jiwa itu dibagi kepada tiga, dan saya rasa Bunda pun sudah sering mendengar tiga istilah ini ya. Nafsul
Nafsu apa bunda? Nafsu ammaratum bisu. Kemudian lawamah. Kemudian yang ketiga mutmainnah. Ya, bisa perlu saya tulis bunda. Ammarah bisu, ammarah bisu. Kemudian yang kedua lawamah. Kemudian yang ketiga mutmainnah. Kalau ammarah bisu itu bunda, jiwa yang selalu mengarah pada keburukan, taunya buat dosa saja. Nah itu jiwanya berarti ammarah bisu. Ya. Kalau lawamah, nah ya kadang baik kadang enggak ya. Apa namanya? Jiwanya itu selalu ada penyesalan kalau dia melakukan perbuatan dosa, tapi dia ulangi lagi. Nah, itu namanya lawamah. Kalau buat dosa, ya Allah, buat dosa aku tadi, besok diulanginya lagi. Nah, itu namanya apa? Jiwanya lawamah. Kalau mutmainnah, jiwanya tenang. Dengan kata lain, hati, lisan, dan perbuatannya selalu mengarah pada kebaikan. Hati, lisan, maupun perbuatan mengarah pada kebaikan. Tapi ini cerita gaib ya. Maksudnya kita tidak mengetahui, yang mengetahui hanya mereka yang menjelang wafatnya ya. Jadi nggak akan pernah kita dengarkan seruan ini bunda. Ustadz, ayah saya kemarin waktu meninggal, saya dengar ada seruan dari malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Enggak, itu hanya calon mayit saja yang bisa mendengarnya ya. Baik, sekarang muncul pertanyaan, apa sih ciri-ciri yang jiwanya itu sudah sampai pada tahap mutmainnah? Kita kan bertanya, ini kan kita inginkan kan? Ini sudah pasti kabar bahagia bunda. Kalau sudah diseru ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sudahlah, surga lah itu. Bakalan akan masuk surga. Kalau sudah diseru sebelum dia wafat, nah, itu aman di alam kubur, aman di hari kiamat. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan, Ibnu Abbas menjelaskan ciri-ciri jiwa yang sampai pada tahap mutmainnah itu, diantaranya satu. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas dan Imam Qatadah ya. Yang pertama, jiwanya senantiasa membenarkan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yakin terhadap janji-janji Allah. Sudah yakin dengan janji-janji Allah? Orang yang yakin itu bisa dibuktikan dengan perbuatannya. Nah, kalau dia yakin keutamaan sedekah, berarti senantiasa bersedekah, kan gitu loh. Kalau dia yakin dengan malaikat pencatat amal sebelah kanan dan sebelah kiri, berarti dia memang hati-hati ketika berbuat sesuatu. Sudah yakin?
Oke, jadi ketika Allah mengatakan bahwasanya setiap satu kesulitan itu akan ada beragam kemudahan. Al-Quran ngomong seperti itu. Kemudian Presiden ngomong, nanti setelah kesulitan yang kalian alami ini, masing-masing di antara kalian dapat rumah dan pesangon 1M. Yang mana yang paling membahagiakan Bunda? Yang mana yang paling yakin Bunda? Pak Prabowo bilang datang nih. Ini setelah kita melewati masa sulit ini, masing-masing dari kalian dapat pesangon dan rumah seharga 1M. Senang? Senang. Oke, yang mana yang paling yakin? Omongan Pak Prabowo atau omongan Allah? Omongan Allah. Tapi faktanya yang mana yang paling yakin? Karena begini, manusia itu kan kalau tampak orangnya baru yakin. Kan gitu tuh. Harusnya kalau dia yakin, dia semangat di dalam melakukan kebaikan. Nah, ya. Baik, yang ketiga, tenang berada di pintu ma'rifat. Tenang berada di pintu ma'rifat. Kepada asma dan sifat-sifatnya. Sudah. Yang keempat, yakin terhadap segala yang dikabarkan Rasulnya. Yang kelima, percaya atas apa yang terjadi di alam barzakh dan hari akhir. Yang keenam, pasrah dan ridho terhadap segala ketentuannya. Pasrah dan ridho terhadap segala ketentuannya. Sudah? Yang ketujuh, tidak mengeluh dan tergoyahkan keimanannya. Yang kedelapan, tidak putus asa dengan rahmatnya. Tidak putus asa dengan rahmatnya. Sudah? Yang kesembilan, tidak terlena atas segala pemberiannya. Tidak terlena. Nah, jadi kalau dikasih harta, nggak terbuai dia, tidak sampai meninggalkan ketaatan. Kalau diberi Allah musibah, nggak juga dia meninggalkan ketaatan. Diberi, tidak meninggalkan ketaatan. Saat diambil, tidak juga meninggalkan ketaatan. Itu ciri-ciri nafsu mutmainnah itu, Bunda. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan ciri-ciri ahli dunia itu, dia lebih senang menerima daripada memberi. Ciri-ciri ahli akhirat itu, dia lebih senang memberi daripada menerima. Bu Iin lebih senang memberi 100 juta atau menerima 100 juta? Nah, ya. Lebih senang dia memberi daripada menerima. Baik.
Yang ke 10, taat terhadap segala perintahnya. Sebelas, ikhlas dalam beribadah kepadanya. Ikhlas dalam beribadah kepadanya. Yang ke-12, murni mengharap ridhonya. Yang ke-13, tidak pernah menunaikan perintah Allah karena keinginan hawa nafsunya. Menunaikan perintah Allah karena keinginan hawa nafsunya. Banyak orang, Bunda, menjalankan perintah Allah karena sesuai dengan keinginannya. Bisa dipahami? Tapi kalau tak sesuai dengan keinginannya, dia mencari cara. Ya, dia mencari cara bagaimana bahwa apa yang dia perbuat itu adalah sesuatu yang hak. Contoh begini, ada seorang murid, ketika dia sadar bahwa yang dia lakukan itu adalah kesalahan, dia cari-cari guru yang bisa membenarkan apa yang dia lakukan. Kalau tak sesuai dengan keinginannya, dia cari guru yang lain. Sampai pada tahap nanti ketemulah dia sama seorang ustadz atau seorang ustazah yang bisa membenarkan apa yang dia lakukan. Berarti dia beribadah atau dia menuntut ilmu bukan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk membenarkan yang selama ini apa dia lakukan. Itu berarti dia beribadah atau belajar hanya untuk memenuhi keinginan hawa nafsu. Kalau dia nggak mau dipoligami, berbagai cara dia mencari alasan supaya dia tidak dipoligami. Dia katakan poligami itu tidak ada dalam Islam. Dia katakan poligami itu hanya dikhususkan kepada Rasulullah saja, tidak kepada selain Rasulullah. Berbagai cara lah. Nah, ya. Kalau dia saat ini sedang transaksi riba, berbagai cara dia mencari ustadz yang bisa menghalalkan itu. Bagaimana supaya pekerjaanku ini halal? Dia cari-cari, padahal sudah jelas Al-Quran mengatakan itu riba. Orang yang jiwanya mutmainnah tidak seperti itu. Ya, baik. Kan banyak orang seperti itu. Kalau dia tidak menutup aurat, berbagai cara dia mencari alasan bahwa tidak menutup aurat itu bukanlah kewajiban. Nah, kan gitu tuh. Nah, kalau dia malas membaca Al-Quran dengan tajwid, dia berbagai cara. Baca Quran itu nggak kayak gitu-gitu kali lah. Nggak harus kayak gitu-gitu kali. Nah, dia cari alasan supaya dia membenarkan apa yang dia lakukan. Ya. Baik, yang ke-14, tidak pernah taklid jika bukan di jalan yang hak. Ikut-ikutan, Bunda. Jadi jiwa yang mutmainnah itu kalau ada majelis ghibah dia nggak nimbrung. Kalau dia tahu ada di situ konser maksiat, dia nggak ikutan. Jadi kalau temannya goyang dia ikut goyang, temannya menari dia ikut menari, temannya menggibah dia ikut menggibah. Itu jiwa mutmainnah? Enggak, ya. Ya, kalau ketemu dia ustadz kalem, kalau ketemu dengan penari dia joget. Dia nggak kayak gitu, Bunda. Jadi mutmainnah itu dimanapun dia berada, dia tetap berada dalam kebenaran. Kalau dia nimbrung di majelis ghibah, dia nggak ikut-ikutan menggibah orang.
Kalau dia lagi sedang wisata dengan teman-temannya, di saat semua temannya lalai, dia nggak ikut lalai. Dia tetap memilih berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nafsul mutmainnah itu. Ya. Nah, bagus nih nama anak. Atau bunda kalau ingin ganti nama boleh. Mutmainnah kan. Ya. Baik. Kemudian yang ke-15. Tidak pernah tenang dengan sesuatu yang menentang perintahnya. Kalau dia terjerumus dalam kemaksiatan, sekalipun itu dosa kecil, tidak pernah tenang tuh. Perasaannya itu cemas saja. Itu tanda-tanda jiwanya sudah sampai pada tahap mutmainnah. Tapi ingat keseluruhan ya, bukan sebagian ya. Ya. Kalau ngomong buruk dia, ya Allah, tadi aku ngomong buruk dengan anakku, dengan suamiku, gitu kan. Ada perasaan bersalah yang mendalam, penyesalan yang mendalam di situ. Sebelum dia menyelesaikan ini, dia nggak akan pernah tenang. Berbeda dengan orang yang buat dosa santai saja. Itu mana tuh bunda? Ammarah bisu. Ya. Terakhir, yang ke-16, tak pernah menginginkan sesuatu yang bukan haknya. Tak pernah menginginkan sesuatu yang bukan haknya. Lawannya apa tuh? Lawan ya. Berarti dia hanya menginginkan sesuatu yang menjadi haknya. Jadi nggak ada orang yang jiwanya mutmainnah itu udahlah hantam sajalah. Dosa-dosa kecil kan nggak apa-apa, sikit-sikit. Nggak seperti itu bunda. Ya. Jadi segala sesuatu, baik itu dalam harta, dalam warisan, dalam zakat. Kalau memang pemerintah mengatakan bahwasanya LPG yang 5 kilo itu untuk miskin, ya nggak ngambil. Karena itu hanya diperuntukkan orang miskin. Nampaknya banyak yang nolak nih nampaknya. Kan, tapi gitu kan. Kalau nanti 1 Juni itu diterapkan oleh pemerintah bahwasanya mobil yang di atas 1400 cc yang di bawah 1400 yang boleh pertalite gitu kan, dia nggak akan ngambil pertalite karena mobilnya itu layaknya untuk apa? Pertamax kan gitu tuh. Nah, baik. Jadi segala sesuatu yang sudah sistemnya itu diperuntukkan orang miskin, nggak ngambil dia. Baik itu dalam asnaf zakat, dalam pembagian warisan, atau dalam hal-hal yang lainnya. Nah, bisa dipahami ya bunda? Ya, itu kan ketentuan Allah yang bisa gitu. Kalau ketentuan pemerintahnya masih keliru. Kalau ketentuan pemerintah ini kita menimbang, kalau itu memunculkan kemaslahatan, maka dalam Islam wajib ditaati. Dengan menentukan bahwasanya ini hanya untuk orang miskin, kemaslahatan, akhirnya karena dipermainkan oleh para pengusaha-pengusaha yang membeli itu orang-orang yang mampu semua, banyak bahkan orang miskin itu sendiri yang nggak dapat. Memakai helm itu wajib kita taati bunda. Kenapa? Karena ada kemaslahatan di dalamnya kan gitu tuh. Tapi jika ternyata peraturan pemerintah itu tidak ada kemaslahatannya, tentang tolak bunda. Nah, mudahnya seperti itu. Jadi tidak semua pula, karena kita katakan bahwasanya pemerintah itu kan hanya Al-Quran dan Sunnah saja, ikut pemerintah tidak. Sepanjang pemimpin kita itu memerintahkan, membuat peraturan, membuat kebijakan yang memang itu ada kemaslahatannya,
maka wajib kita untuk taat. Bisa dipahami ya? Nah, baik. Kalau memang MBG itu diperuntukkan untuk anak-anak dan lansia, ya sudah, jangan di luar itu diambil, kan gitu loh. Atau semuanya lah dalam perkara yang lain. Ya, hari ini kita malah Bunda tidak banyak contoh dalam pembagian zakat, padahal dia sadar dia itu orang yang mampu, tapi dia katakan kepada muzaki itu bahwa atau kepada amil dia orang yang tidak mampu, kan gitu tuh. Nah, berarti dia mengambil yang bukan haknya. Seorang ibu yang bagiannya 1/8 tapi diambilnya bagian anaknya, berarti dia mengambil hak orang. Seorang anak juga demikian, dan sebaliknya, ya. Jadi nafsul mutmainnah itu tidak pernah menginginkan sesuatu yang bukan haknya. Baik. Oke. Sebelum lanjut, Ya. ini pembacaan apa? Al-Fajr khususnya yang di Bukailan ini itu tuh wajar nggak atau gimana ya? Membacakannya di saat naik aja. Jadi kalau kemudian membacakan itu boleh kan? Tidak ada tuntunannya, Bunda. Tidak ada tuntunannya. Iya, karena kita diperintahkan kepada orang yang apa namanya sakratul maut itu kan mentalkinkannya. Setelah meninggal, tidak ada sunnahnya, Bunda. Nggak ada sunnahnya, ya. Kita baca pun itu, Bunda, kalau ternyata jiwanya nggak mutmainnah, karena yang disuruh oleh malaikat itu mereka yang jiwanya mutmainnah, ya. Baik. Coba Bunda buka surah Al-Furqan ayat ke-60. Ayat ke ayat ke-63. Ayat ke-63. Surah Al-Furqan ayat ke-63. Ketemu? Wa ibadur rahman. Di ayat ini, Bunda, di ayat ini sampai seterusnya Allah menyifati siapa sih hamba-hambaku itu, yang disebut dengan ibadur rahman itu, ya. Kadang kita mengaku sebagai hamba Allah, nyatanya apakah Allah mengakui kita sebagai hambanya? Karena yang namanya hamba itu kan budak, Bunda. Hamba itu namanya budak. Yang namanya budak itu dia memang mengabdi kepada majikannya. Apa yang dia lakukan, dia pastikan bahwasanya majikannya senang. Kan gitu tuh. Yang namanya hamba. Sifat-sifat hamba Allah itu, yang pertama di situ, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu, wa ibadur rahman, ya. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apa, Bunda? Saya bilang 26 Ustaz. Oke. Coba nanti ke depannya, Bunda, coba di list. Kira-kira mana yang belum saya amalkan nih. Yang sudah diamalkan centang. Yang belum diamalkan silang, gitu kan. Coba. Sifat hamba Allah yang pertama itu apa? Orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dengan kata lain, dia hidup tawadu. Tawadu itu rendah hati. Ya, bukan rendah diri ya. Rendah hati. Lawannya apa?
Sombong. Lawannya al-kibr. Sombong. Berarti orang yang tawadu itu pernah sombong? Enggak. Orang yang sombong bisa tawadu? Enggak. Orang yang sombong itu nggak akan bisa tawadu, Bunda. Dia harus menghilangkan sifat sombong itu baru bisa tawadu. Karena lawan dari tawadu itu kan sombong. Mudahnya, kalau sudah tawadu nggak akan pernah sombong. Kalau sombong nggak bisa tawadu, kan gitu. Iya. Kalau dinasehati nyinyir, maunya cuman menasehati saja. Dia perintah nggak mau, taunya cuman memerintah. Mada jadi orang, merasa tinggi, ya kan? Dia nggak pernah dia memposisikan dirinya lebih rendah daripada orang lain. Dia selalu posisikan dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Itu kan ciri-ciri sombong. Berarti ciri pertama hamba Allah itu satu apa? Tawadu. Yang kedua, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ciri yang kedua hamba Allah itu, kalau ada orang jahil, orang bodoh menghina mereka, mencela mereka, mereka tidak balas mencela, mereka tidak balas dengan menghina. Yang mereka balas itu adalah dengan ucapan salam serta ungkapan-ungkapan baik. Itulah ciri-ciri hamba Allah itu. Kalau model-model sombong kali kau pun sombong. Kan gitu kan. Nah, itu bukan sifat hamba Allah. Sifat hamba Allah itu ketika ada orang mencela dia balas dengan ungkapan kebaikan. Bahkan dia doakan. Ya. Kemudian ciri yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ayat 64-nya. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan qiyamah, berdiri. Berarti sifat hamba Allah yang ketiga itu, di waktu malam itu banyak sholat malam. Sholat tahajudnya banyak, Bunda. Sudah berapa ciri hamba Allah itu? Yang pertama? Yang kedua? Nggak membalas keburukan dengan keburukan, tapi dia balas malah dengan kebaikan. Yang ketiga, malamnya itu dia gunakan untuk apa? Untuk ibadah. Kalau bangun dia jam 1, kemudian dia ke kamar mandi, setelah itu dia pipis, setelah itu tidur lagi, itu bukan hamba Allah. Hamba Allah itu dia ke kamar mandi untuk ngambil wudhu, bukan sebatas numpang kencing ya. Baik, sifat yang keempat, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sifat hamba Allah yang keempat itu, mereka semasa hidup senantiasa mereka berdoa, rabbana srif 'anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Itu yang mereka baca. Berarti mereka selalu berdoa ini, Bunda. Sudah hafal doa ini? Itu, Bunda. Al-Furqan itu 6566 itu kan Allah sampaikan. Dan orang-orang di antara sifat ibadur rahman itu, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, itu doa, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Mereka selalu membaca doa itu. Ya, sudah hafal? Dihafalkan, Bunda. Kemudian sifat yang kelima, lihat di situ, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu orang-orang yang apabila mengimpakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Berarti sifat hamba Allah itu mereka kalau berimpak nggak berlebihan, nggak pula terlalu sedikit.
Apa Ustadz maksud berimpak nggak terlalu berlebihan? Kalau ada orang bangun masjid sampai-sampai nggak makan anak bininya, itu bukan amal soleh, itu amal salah namanya. Bersedekah tapi sampai tinggal haknya, sampai tinggal hak keluarganya, itu bukan amal soleh, amal salah. Jadi orang yang beriman itu, hamba-hamba Allah itu kalau berimpak sifatnya pertengahan. Sifatnya pertengahan. Tapi kalau dia pula model dia berimpak 1000, itu pun setiap Jumat, kelewatan lah itu. Gajinya 2,5 juta. Dia impak 1000 setiap pekan, itu terlalu sedikit ya. Karena tak berimpak sama sekali, parah kan. Kemudian sifat yang ke-6, lihat ayat 68. Di situ 3 Allah sebutkan. 1, tidak berbuat syirik. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain. Berarti sifat ke-6 itu siapa? Tidak berbuat syirik. Sifat yang ke-7, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Berarti dia tidak membunuh. Membunuh orang boleh? Boleh. Tapi dengan alasan yang dibenarkan. Kan di situ kan? Dan dia tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Membunuh orang boleh? Boleh. Kecuali dengan alasan yang benar. Membunuh orang yang membunuh boleh? Boleh lah. Kan hukuman kisos. Membunuh dalam keadaan berperang? Boleh. Kan itu alasan-alasan yang dibenarkan. Kan pernah bunuh orang? Itu salah, karena dia kan tidak, kalau membunuhnya, kalau dalam konteks membunuh di situ, dia tidak, mereka harus diserahkan kepada ulil amri. Ulil amri menetapkan hukumannya apa? Membunuh. Jadi membunuh itu bukan kita yang membunuh. Tapi diserahkan kepada ulil amri. Hukuman dari ulil amri itu apa? Kisos. Kalau dimaafkan oleh keluarganya, gugurlah hukuman bunuh, hukuman mati itu. Maafkan, urusannya dia pun Iya, udah kan gugur kan. Nah, kalau dia bertaubat, kalau dimaafkan oleh keluarganya dan dia bertaubat, kan diampunkan dosanya, Bunda. Karena di ayat itu kan Allah sebutkan, ayat 69 itu. Kalau mereka melakukan perbuatan itu, berarti azabnya itu bukan sebatas azab, tapi dilipat gandakan azabnya. Sudahlah berbuat syirik, ditambah membunuh, plus zina. Itu kan sifat yang ke-8 apa? Tidak berzina kan? Tapi kalau mereka melakukan ini, sempurnalah keburukannya. Ya. Tapi kita lihat, kalau di ayat ke-77 Allah memberikan kabar bahagia. Orang-orang yang bertaubat dan memilih beriman dan beramal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah menjadi kebaikan. Berarti tak ada dosa yang tak diampuni Allah. Kalaupun dia melakukan kesyirikan, kalaupun dia membunuh, kalaupun dia berzina, diampuni dosanya. Diampuni asalkan dia serius dalam taubatnya. Ya. Kemudian lihat langsung di halaman ke-72-nya. Kok halaman 72, ayat 72. Sifat yang ke-9 itu, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kiramah. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Sifat yang ke-9 apa? Mereka nggak memberikan kesaksian palsu. Kalau ditunjuk sebagai tim kampanye, kalau dia tahu bahwasanya calegnya itu adalah orang yang rajin sholat, baca Quran, dia bilang bahwasanya caleg itu rajin sholat dan rajin baca Quran. Kalau dia tidak tahu, dia tidak mengatakan bahwasanya calegnya itu
rajin sholat dan baca Al-Quran. Kalau dia katakan tuh berarti memberikan kesaksian palsu. Jelas ya? Ahli forensik yang didatangkan di pengadilan, kemudian dia merubah-rubah ilmunya daripada hakikat kebenaran, berarti itu memberikan kesaksian palsu. Para ahli-ahli yang didatangkan dalam pengadilan, kemudian dia memberikan kesaksian palsu untuk menjatuhkan lawannya, untuk membantu kliennya, berarti itu apa? Memberikan kesaksian palsu. Bahkan di dalam sebuah asar disebutkan, kesaksian palsu itu satu kali bila mana dilakukan, itu sama seperti dua kali dia melakukan kesyirikan. Buat saksi palsu sama 2 kali melakukan kesyirikan, itu sama. 1 kali dia bersaksi palsu, 2 kali dia melakukan kesyirikan. Karena dalam kesaksian palsu itu banyak dosa yang dia lakukan. Sudah pasti dusta atau bohong. Yang kedua sudah pasti fitnah. Yang ketiga, dia mempersaksikan orang yang dia membantu orang yang dilindungi, orang yang diharamkan oleh Allah untuk dilindungi. Kemudian yang keempat, dia menzalimi orang lain. Harusnya kan yang dilindungi oleh Allah dia tolong, tapi sebaliknya yang dilindungi Allah dia jatuhkan. Ada berapa dosanya? 4. Kemudian yang kelima, dia mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. 5 dosa yang dia lakukan. Dan itu banyak sekali dilakukan oleh para pengacara, notaris, saksi, hakim, macam-macam lah. Ditunjuk sebagai nikah, saksi nikah, padahal dia tahu bahwasanya yang menikah itu sudah berzina. Bahkan bersaksi kepada mayit yang jelas-jelas mayit itu adalah orang yang buruk. Dia katakan, apakah si mayit ini baik? Baik. Diam. Kalau dia orang baik, katakan dia baik. Persaksian dengan ungkapan baik itu akan menambah syafaat baginya dan akan menghapuskan dosanya. Kalau dia orang buruk, diam. Jangan dicela. Mintakan kepada Allah ampunan dan rahmat untuknya. Sudah, jangan katakan baik. Bahkan orang kafir yang mati pun nggak boleh dicela, kan? Kalau orang kafir yang mati boleh dicela? Nggak boleh. Boleh didoakan? Nggak boleh. Didoakan nggak boleh. Disolatkan nggak boleh. Tapi kalau dia orang yang buruk, boleh dicela keburukannya? Nggak boleh. Mencela mayit itu nggak ada manfaatnya. Walaupun semasa hidupnya dia adalah orang-orang yang buruk. Karena itu bisa menyakiti ahli waris. Jangan-jangan begitu diselidiki nasab kita, rupanya nasab kita sampai ke Abu Jahal, Bunda. Atau Abu Lahab. Kemudian pergi umrah sibuk, dia melempar Abu Lahab itu. Memanglah kau Abu Lahab. Ya kan? Rupanya begitu tes DNA, dia keturunan Abu Lahab gitu kan. Kenapa? Karena nggak ada kepastian. Banyak orang-orang yang taat di masa silam, keturunan mereka orang-orang yang durhaka, kan? Banyak juga orang-orang yang durhaka di masa silam, keturunan mereka orang-orang yang baik. Karena itu menyakiti ahli waris. Kita lah kalau kakek kita itu orang yang jahat, kemudian dicela-cela sama orang, sakit nggak kita? Sakit lah. Sakit. Ya kan? Kenapa? Nggak berfaedah. Toh dia sudah menerima hukumannya di alam barzakh sana. Celaan kita itu kan tidak menambah hukumannya. Celaan kita tidak menambah hukumannya. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya apa? Sifat yang ke-10.
Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan di dirinya. Oke. Kalau dia ketemu dengan teman-teman yang mana aktivitas mereka itu tidak mendatangkan pahala, tapi tidak pula berdosa, contohnya seperti dia nonton, seperti dia main game, oke, dia nggak ikut mereka, ya. Dia tetap memilih untuk berzikir. Paham ya Bunda? Itu hamba-hamba Allah itu. Jadi ini kadang kalau sudah wisata langsung kontrol, terbahak-bahaknya berlebihan. Nah, dia pun ikut terbahak-bahak, ya kan. Kadang-kadang sampai keluar gigi palsu ibu tuh. Ya, dia tetap bersih ketika dia sebenarnya kan ketika wisata, sepanjang dia tetap menjaga sholatnya, kan kan dia tidak berdosa. Tapi karena dia melihat teman-temannya itu wisata itu nggak baca Quran, dia pun nggak ikut baca Quran. Hamba-hamba Allah tidak seperti itu. Ketika di saat orang lain banyak beraktivitas yang tidak berfaedah, dia tetap aktivitasnya itu mendatangkan pahala. Itulah hamba Allah. Ya. Jadi yang guru-guru kalau ngajak murid-muridnya wisata memang harus jadi contoh. Di saat teman-teman itu nggak baca Quran, gurunya harus baca Quran. Jangan sampai gurunya pula ikut lalai kan. Iya. Baik, nggak di sini, di luar sana. Di luar sana ya. Baik. Kemudian sifat yang ke-11, dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat Tuhan mereka tidak bersikap sebagai orang yang tuli dan seperti orang tuli dan buta. Maksudnya begini, bukan pura-pura nggak, ya pura-pura nggak tahu juga, satu cuek. Kalau artinya apa? Orang yang beriman itu, hamba Allah itu, kalau dia dengar ayat Al-Quran, fastami'u, dia dengar, wa ansitu, diam dia berusaha sekuat tenaganya untuk memfokuskan pikirannya dan seluruh anggota badannya untuk menyimak kalam Tuhannya. Kan itu tuh, itulah hamba Allah itu kan. Jadi kalau gurunya menjelaskan ayat Al-Quran, kemudian muridnya main handphone di belakang, itu bukan hamba Allah. Nggak di sini, nggak di sini. Atau ketika gurunya menjelaskan, dia buat majelis baru di belakang. Makanya keberkahan itu tidak datang. Kan perintah Allah kan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u, dengarkan. Allah tidak mengatakan sami'u, tapi fastami'u. Itu fastami'u itu bunda yang ada bekal bahasa Arab, itu bukan sebatas kita mendengarkan suara-suara yang asing tidak diundang. Contoh kalau mendengarkan knalpot gimana? Suara knalpot itu kita undang? Enggak kan? Bising saja kan, suara angin dan sebagainya. Tapi kalau Al-Quran dibacakan, fastami'u itu maksudnya apa? Hindarkan semua pendengaranmu dari perkara-perkara yang lain. Jangan sibuk mendengarkan yang lain. Fokuslah ketika engkau sudah mendengarkan ayat Al-Quran, atau ketika engkau Al-Quran diperdengarkan kepadamu Al-Quran, jangan dengar yang lain, dengarkanlah Al-Quran. Bisa dipahami? Ini kadang sebelah kiri MP3 Al-Quran, sebelah kanan musik. Ketika gurunya menyampaikan ayat Al-Quran, dia mendengarkan cerita kawannya di samping. Kemudian wa ansitu, diam, ya kan? Diam itu bukan sebatas diam, dia tidak melakukan aktivitas apapun. Bisa dipahami?
segala perbuatan-perbuatan yang membuat ia bisa merusak kehusukan dia di dalam mendengarkan Al-Quran itu dia hilangkan. Handphone itu dia silentkan, kan gitu. Nah, kalau dia mendengarkan MP3 Al-Quran sambil memasak, tetap dia dengar, tetap dia simak, tetap dia ikuti ayatnya. Nah, bukan sebatas menghilangkan jin saja. Bisa dipahami, Bunda. Nah, gitu. Kata Allah, kalau sudah seperti ini, dia lakukan, lakum turhamun. Barulah datang rahmat itu, kan? Barulah datang rahmat itu. Itu sebabnya, kenapa ada orang-orang yang menuntut ilmu, ilmu itu tidak membawa keberkahan pada dirinya, berarti rahmat itu tidak dia dapatkan. Kenapa rahmat itu tidak dia dapatkan? Ada yang salah di dalam dia menuntut ilmu. Tak beradab. Nah, intinya itu. Nah, guru belum selesai ngomong dia sudah motong, kan gitu kan. Nah, guru belum memberikan waktu untuk bertanya sudah bertanya dia. Kena semua kami ini nampaknya itu kan. Ya kan. Gini, Bunda, relasi guru dan murid itu di atas adab. Seorang guru yang mulia, dia tidak pernah menuntut agar dimuliakan oleh murid-muridnya. Tapi seorang murid yang sejati, dia akan selalu mencari cara bagaimana agar memuliakan gurunya. Masing-masing punya kewajiban. Gurunya tidak menuntut untuk dimuliakan, muridnya diwajibkan untuk memuliakan. Kan masing-masing tuh. Seorang guru tidak menuntut agar dia dibayar, tapi seorang murid dia berusaha untuk memuliakan gurunya, menghormati gurunya. Itulah dia. Itulah adab itu, Bunda. Hari ini kita lihat tak seperti itu lagi. Ya kan? Mohon maaf. Kalau sudah setinggi apapun kita, walaupun dia S2, gurunya itu S1, atau dia S3, gurunya itu S2, dan sebaliknya, jangan pernah merasa dirinya itu lebih tinggi daripada gurunya. Itu nggak ada adab, hilang keberkahan ilmu itu. Percayalah, kita bisa berguru kepada orang-orang hebat itu berawal dari guru kita itu. Ketika kita berguru kepada guru kita itu, walaupun mungkin dia tak tamat kuliah, dari situlah awal muasal kita mendapatkan pintu-pintu ilmu yang lainnya. Makanya ketika Bunda ketemu dengan guru-guru anak Bunda yang TK, hormati, muliakan. Jangan disepelekan gitu kan. Dan kadang kalau muridnya sudah pintar, egonya pun ikut tinggi, merasa dirinya lebih hebat daripada gurunya. Percaya, dia nggak akan bisa berguru kepada guru-guru yang hebat kecuali berawal dari gurunya tersebut. Hormati guru-guru SD Bunda, hormati guru-guru guru-guru Iqra Bunda itu hormati. Kalau ingin ilmu itu menjadi berkah. Mana bisa kita bisa belajar kepada orang yang hebat kalau kecuali berawal dari dia, kan, dari guru Iqra itu. Emang bisa kita langsung belajar kepada guru-guru yang profesor itu? Mana diterimanya kita? Kan gitu, Bunda. Jadi saya pernah punya kesalahan seperti itu, dan itulah salah satu dosa saya, dan saya sangat menyesal sekali ketika saya merasa diri saya ini lebih hebat daripada guru saya itu. Sampai sekarang ketika saya berusaha untuk mempelajari ilmu itu, nggak masuk ke kepala saya. Nah, itulah dosa saya itu. Maka jangan sampai Bunda merasakan apa yang saya rasakan gitu kan. Saya berusaha, saya baca, saya pelajari ini dan sebagainya, nggak masuk, Bunda.
Karena dari awal saya sudah nggak hormat dengan beliau. Saya menyepelekan itu karena saya anggap ilmu itu kan ilmu ininya, ilmu dunia gitu kan. Sepele saya. Ketika saya menyepelekan itu, saya sepelekan gurunya. Sejak saat itu tak pernah saya berusaha saya untuk belajar ini, nggak pernah nangkap saya. Jadi ya, itu belum lagi dengan yang lain gitu kan. Makanya jangan pernah sampai begitu Bunda. Tetap jangan sampai kita menyepelekan guru. Saya punya prinsip sejak saat itu saya punya prinsip seperti ini. Siapapun yang mengajarkan satu huruf kepada saya anggap dia sebagai guru saya. Sekalipun dia mengakui saya sebagai murid atau tidak, terserah dia lah itu. Sejak saat itu, siapapun yang mengajarkan saya, walaupun satu huruf, saya anggap sebagai guru. Nah, itu gara-gara kesalahan itulah. Berusaha lambat saya memahami itu. Dan saya rasa pun Bunda demikian ketika menyepelekan suatu ilmu, Bunda pelajari, nggak masuk-masuk. Ketika hormat dengan satu ilmu, cepat masuk kan? Kan gitu tuh. Ternyata itu diantara kiat-kiatnya bagaimana agar ilmu itu masuk. Kalau Bunda sepele dengan tadabbur Quran ini, sampai kapanpun nggak akan masuk nih. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Tadabbur Quran kok saya ingin memprioritaskan fikih saja. Ya sudah, sampai kapanpun tadabbur Quran nggak akan masuk. Gitu. Baik, bisa dipahami ya. Nah, kok sampai cerita guru tadi Bunda? Jadi apa tadi? Kita selesaikan ya. Kemudian itu ciri yang ke-11. Ciri yang terakhir yang ke-12, mereka senantiasa membaca ayat 74-nya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang beriman itu, hamba-hamba Allah itu, semasa hidup mereka selalu mendoakan pasangannya, mereka selalu mendoakan keturunannya. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka selalu mendoakan pemimpinnya. Mereka nggak mencela pemimpin. Mereka nggak ngomong memanglah wawoni. Memanglah program. Mereka yang ada mereka mendoakan. Jangan-jangan mereka itu tidak amanah, kurang doa dari kita. Nah, jadi ada dua doa di sini ya. Rabbana srif anna adzab jahannam dan seterusnya. Kemudian orang-orang yang beriman itu, hamba-hamba Allah itu senantiasa dalam hidupnya membaca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun dan seterusnya. Saya rasa Bunda sudah hafal ini kan? Pasangan kita itu makin jauh gara-gara mungkin kurang doa dari kita, ataupun ketika kita membaca doa itu nggak niat ditujukan kepada dia. Rabbana hablana min azwajina, nggak ada niat ke pasangan, yang ada kepada anak gitu. Makanya makin jauh dia kan. Baik. Baik, alhamdulillah. Jadi itu menguatkan kita Bunda tentang nafsul mutmainnah. Waktu sudah habis. Satu ayat ya Bunda. Saya bacakan satu hadis tentang mendukung terkait dengan penjabaran mutmainnah ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahiqqul abdu haqqa sarihil iman. Seorang hamba itu tidak akan mampu mewujudkan keimanannya seterang-terangnya. Seorang hamba itu tidak akan mampu mewujudkan imannya semaksimal mungkin.
hatta yuhibba lillah wa yubghidha lillah, sampai dia mencintai sesuatu karena Allah dan membenci sesuatu karena Allah. Berarti nggak akan sempurna keimanan seseorang sampai pada tahap bahwa apa saja yang dia cintai itu karena Allah mencintainya, apa saja yang dia benci karena itu adalah dibenci oleh Allah. Fa idza ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istahaqqal wala' min Allah. Ketika seorang hamba sudah mencintai dan membenci karena Allah, di sini Allah katakan faqad istahaqqal wala' min Allah, maka dialah orang yang berhak untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sudah melakukan itu, dialah yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Kemudian Allah sebutkan, wa inna awliyai min ibadi wa ahibbai min khalqil ladina yudhkaruna bidhikri wa udhkaru bidhikrihim. Allah sebutkan, sesungguhnya wali-waliku itu di antara hamba-hambaku dan kekasih-kekasihku itu di antara makhluk-makhlukku adalah mereka yang senantiasa berzikir. Di sini disebutkan, sehingga aku pun berzikir mengingat mereka. Oh, berarti di antara ciri-ciri hamba Allah itu, para wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu, jiwa mereka yang sudah sampai pada tahap mutmainnah itu, mereka nggak putus zikirnya. Itu tanda yang paling jelas tuh. Nah, tanda yang paling jelas itu zikirnya nggak putus, ya. Jadi, nah orang-orang yang berzikir itu kalau sudah nggak putus, nanti buahnya dia akan memandang sesuatu itu dengan pandangan hikmah. Nah, dia nggak akan nyalah-nyalahkan orang lagi, Bunda. Nah, selalu ada pelajaran yang bisa dia ambil dari setiap apa saja yang dia terima dalam hidup ini. Maka kalau begitu, berzikirlah. Nah, perbanyaklah zikir. Zikir pagi, kemudian zikir setelah sholat, nah, kemudian zikir petang, kemudian sebelum tidur, bangkit dari tidur tengah malam dia berzikir, sebelum subuh dia berzikir, di mana-mana dia berzikir, ya. Baik. Nah, saya rasa bunda-bunda yang sudah mengamalkan ini nanti akan lihat ada perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Kalau kita memang menjaga zikir itu. Tapi kalau cuek saja, aduh, nggak zikir pagi tadi, sudah lewat aja gitu kan. Nggak mau dia mengkodonya. Itu maksudnya dia tidak akan mendapatkan keutamaan tersebut. Ya. Jadi cara istiqomah untuk berzikir itu, Bunda, kalau lupa dikodoh. Walaupun nggak dicam. Ya Allah, lupa tadi saya. Itu untuk melatih kita supaya istiqomah. Itu untuk melatih kita supaya istiqomah. Harusnya hari ini saya sholat duha 4 rakaat. Saya sudah berjanji setiap hari saya sholat duha 4 rakaat. Cuman karena kesibukan saya biasanya melaksanakan 2. Kemudian besok berjanjilah untuk membuatnya jadi 6. Gitu tuh. Yang seharusnya 4 tambah 2 kan, karena 2 kan? Karena besok kan 4. Nah, tambah 2 lagi. Nah, begitu cara istiqomah itu. Sama halnya juga seperti itu. Ketika dia ingat langsung, jadi enggak, walaupun sudah malam, kan enggak salah, Bunda. Itu kan untuk melatih agar dia istiqomah. Kalau memang hari-harinya itu baca Quran 2 lembar, hari ini karena kesibukan dia masak dan lain sebagainya, request suaminya rendanglah, inilah, macam-macam lah, gitu kan, tak sempat dia untuk baca Quran 2 lembar, berarti besok 4 lembar. Gitu. Itulah dia udah zikir. Terus berzikir, senantiasa berzikir. Nanti dari situ nanti Allah bukakan pintu-pintu zikir yang lainnya. Mulai dia nanti kepo dengan apa yang dia baca.
Nah, berawal dari situ nanti tuh. Kan sementara mungkin dia baca terus nggak tahu dia apa. Yang penting Allah perintahkan saya berzikir. Sama halnya kita banyak belajar gara-gara apa? Gara-gara satu kali menghadiri majelis ilmu kan? Iya. Nah, begitu dia satu kali menghadiri majelis ilmu, Allah bukakan pintu-pintu ilmu yang lainnya. Banyak dia dapat majelis dan lain sebagai undangan-undangan untuk ngaji itu banyak. Itu berawal dari satu tuh. Dan kita rasakan itu kan. Jadi ketika dia istiqomah melakukan satu kebaikan, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Benarlah tuh bahwa memang tambahan hidayah itu didapatkan bila mana seseorang itu semakin menambah ketakwaannya. Tambahan hidayah didapatkan kalau dia menambah ketakwaan. Berarti kalau dia tidak menambah ketakwaan, tambahan hidayah itu tidak akan dia dapatkan. Tambahan petunjuk itu, Bunda. Ya. Baik, barakallahu fikum. Terakhir ayat ke pekan depan kita libur ya, Bunda? Iya. Hari tasyrik ya. Ya, biasa hari terjepit ya. Baik, subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.